Perkenalkan, nama saya Joan Efrain, NIM 1902 11 17 60, kelas B, Prodi Pak, mata kuliah Pak Anak, semester 4. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendiri Taman Kanak-kanak. Di sini pendidik raksasa ini dibesarkan dalam lingkungan pemikiran yang luar biasa kayanya, umpamanya di antara sejumlah pemikir Jerman Imam dan berpengaruh yang hidup menjelang kuartal akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Dapat disebutkan nama berikut: Immanuel Kant 1724-1804, Johann G. Fichte 1762-1814, George W. Hegel pada tahun 1770 sampai 183 dan Friedrich W. Schelling pada tahun 1775 sampai dengan 1854. Dan pada bidang filsafat, Johannes Schiller pada tahun 1759 sampai 1805 dan Johann W. Goethe pada tahun 1749 sampai 1832 di bidang sastra, dan Friedrich Schleiermacher pada tahun 1763 sampai 1834 di bidang teologi. Selanjutnya, di samping itu, ada seorang pemikir lain yang berhubungan lebih langsung dengan pokok buku ini, yaitu Chan Friedrich Herbart pada tahun 1776 sampai 1841, pengganti Kant di Universitas Königsberg di Prusia. Ia bekerja di bidang filsafat dan ilmu pendidikan, dan karena itu pandangannya merupakan sebagian dari wawasan intelektual pada zaman Froebel. Herbart menetapkan 5 hukum mengajar yang hendaknya guru manfaatkan untuk memperoleh hasil paling banyak dalam diri anak didik, antara lain: pertama, ia wajib menolong pelajar mengingat gagasan dalam pengalaman berkaitan dengan bahan pelajaran yang akan disampaikan sebentar lagi. Kedua, pada tahap ini guru menyampaikan gagasan baru karena kemampuan pelajar untuk menetapkan pengetahuan baru itu sudah dipersiapkan oleh langkah pertama. Ketiga, pelajar ditugaskan untuk membandingkan pengetahuan baru dengan yang agar melatih dirinya melihat perbedaan dan persamaan, umpamanya, antara kedua-duanya. Keempat, guru membimbing pelajar untuk menghubungkan pengertian baru dengan pengetahuan yang lebih luas. Nah, sekarang kita masuk pada riwayat hidup Froebel. Nah, Froebel adalah anak bungsu dari 5 laki-laki bersaudara. Ia baru berumur 9 bulan ketika ibunya meninggal. Ayahnya seorang pendeta, tinggal di desa Oberweisbach yang letaknya di hutan Thuringia, Jerman. Ia melayani 5.000 penghuni dari 6 desa di negeri kecil yang bernama Schwarbuch, Rudolstadt. Nah, karena kesibukannya sebagai pendeta, ia cenderung melalaikan kebutuhan Friedrich muda yang kehilangan ibu itu. Masa kanak-kanak Friedrich dipersulit sesudah ayahnya menikah lagi, khususnya sesudah ibu tirinya melahirkan bayi. Sekarang kita masuk pada dasar pendidikan. Froebel tidak boleh dianggap seorang teolog dan juga bukan orang psikolog. Namun, ia mendasarkan pandangannya tentang pendidikan pada keyakinan rohani dan kecenderungan hakiki dari anak untuk berkembang.
Teori pendidikan yang tidak berakar di alami kenyataan rohani adalah sama sekali asing baginya. Akan tetapi, pendidikan rohani saja berat sebelah sifatnya. Anak didik adalah seorang makhluk hidup, yakni seorang pribadi yang senantiasa dalam proses perkembangan sebagai akibat dari tenaga pendorong batin yang ada di dalamnya. Teori dan praktek pendidikan yang berintegritas perlu mencerminkan kedua kenyataan itu. Selanjutnya, kita masuk dalam dasar teologi. Berbeda dengan teolog profesional seperti Luther dan Calvin yang mendasarkan pikiran teologisnya pada Alkitab, pandangan teologis Froebel berasal dari pembacaan atas karya mazhab komunis di bidang Geschichte Jerman seperti yang diwakili oleh Schelling dan muridnya, Novalis, Venantian di bidang ilmu alam, khususnya ilmu kristal, dan imam Kristen pribadi. Para peserta dalam mazhab Ronantis Jerman itu cenderung menggunakan hubungan yang berkutub antara dunia alam dan dunia kecerdasan. Selanjutnya kita masuk pada asas-asas pendidikan. Beberapa asas pendidikan sudah tersirat dalam bagian dasar di atas, khususnya dasar teologi. Sekarang kita akan mencatat serta membahas asas-asas pendidikan yang Froebel kembangkan dalam hasil refleksi atas keyakinan teologis yang menjadi darah daging kehidupannya dalam terang pengalamannya sebagai guru sekolah dasar selama bertahun-tahun. Nah, walaupun ia menganggap bahwa asas-asas itu bermakna untuk berbagai tahap pendidikan, namun titik berat pendidikan bagi anak berada pada bersekolah di bawah kelas sekolah menengah pertama. Ya, yang pertama, pendidikan adalah pengalaman rohani. Mustahil ada pendidikan sekular seperti yang berlaku dalam kebanyakan negeri modern, karena pada hakikatnya, pendidikan itu sendiri bersifat pengalaman rohani, baik menurut proses maupun tujuannya. Untuk membimbing orang lain tanpa menyesuaikan diri dengan irama rohani yang tampak dalam alam pada umumnya dan dalam manusia pada khususnya adalah sama dengan mengharapkan air akan mengalir di atas dan tidak ke bawah. Intinya bersifat latihan dan bahkan pendidikan, karena bimbingan tersebut belum menjangkau manusia yang sebenarnya. Yang kedua, asas perkembangan. Perkembangan sebagai asas pendidikan berarti penambahan pengertian dalam nalar belajar dan bukan pengetahuan itu sendiri. Perkembangan menuju pada proses menambahkan kekuatan dan keterampilan dalam rangka memanfaatkan pengetahuan untuk memenuhi tabiatnya yang rohani. Singkatnya, perkembangan menyeumpamakan. Baik, sekarang kita masuk di bagian terakhir, yaitu 8 metode yang penting dalam praktek pendidikan menurut Froebel, yaitu yang pertama, berdoa. Kedua, percakapan. Ketiga, menghafalkan. Keempat, mengucapkan jawaban secara bersama. Kelima, bermain. Keenam, swakaji. Ketujuh, meninjau dan memeriksa. Kedelapan, pelaporan. Kesembilan, bertanya. 10, mengajarkan berdasarkan pola-pola. Ke-11, bercerita. Dan ke-12, latihan dan ulangan. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih.